Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala bimtithali jami'i awamirihi wa jitinabi an nawahi. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang penuh berkah ini kita mampu menunaikan tugas yang mulia selaku orang-orang mukmin, yakni menjalankan ibadah salat Jumat yang kita tunaikan dengan berjamaah. Sementara kalau kita mau presentasikan, mungkin kalau di persentase antara 25 sama 75 kalau di persentase. Yang 25% mampu menjalankan tugasnya, yakni mendatangi masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid dan rumah-rumah Allah. Sementara yang 75% nggak tahu seperti apa keadaan mereka. Ada yang sibuk dengan bermain HP, ada yang sibuk dengan barang dagangannya, ada yang sibuk cangkruan, ada yang sibuk bermain dengan keluarga, lupa akan tugas yang mulia ini. Maka sangat disayangkan kalau kita disebut sebagai orang yang mau menolong agama Allah dan mau ditolong oleh Allah Ta'ala. Jauh sekali. Oleh karena itu perlu kesadaran kita semua. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian mau menolong agama Allah, tentu Allah akan menolong kalian. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang yang menolong agama Allah sementara panggilan sholat Jum'ah kita abaikan? Sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma 25%, namun kita komitmen istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terlupakan bagi setiap khatib, setiap kali naik ke atas mimbar hendaknya menyampaikan wasiat takwa. Hendaklah bertakwa kepada Allah. Hendaklah mengajak seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa khawatir jangan sampai dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu komitmen untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kriteria orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bulan Dzulqa'dah, termasuk salah satu dari bulan-bulan haram yang menurut syariat supaya kita memperhatikan di bulan-bulan haram tersebut. Jadikanlah
Jadikanlah bulan-bulan haram tersebut sebagai bulan kesempatan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Tidak hanya di bulan-bulan haram saja, di bulan Ramadan kemarin juga merupakan tarbiyah buat kita sekalian. Kalau di bulan Ramadan kemarin akas beribadah kepada Allah, masjid-masjid Allah Ta'ala penuh, lantunan ayat-ayat Al-Quran di sana sini dikumandangkan, sedekah jariah dan infak senantiasa mereka keluarkan untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Namun apakah hari ini kita masih bersemangat seperti kita semangat di bulan Ramadan? Kita ingat perkataan seorang Bishr Al-Hafi, beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum ialah orang-orang yang tidak kenal dengan Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan semangat, akas beribadah, tak ada waktu sedikit pun kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, keluar dari bulan Ramadan ia lupakan begitu saja. Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa komitmen dan istiqomah menjaga amalan-amalan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin? Sembahlah Tuhanmu. Sampai kapan kita diperintah oleh Allah Ta'ala menyembahnya? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yakin, yakni datangnya kematian kepada kita. Artinya tidak ada waktu sedikit pun, tidak ada jeda, kecuali harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kemarin akas, maka tidak patut bagi kita sekalian keluar dari bulan Ramadan lemah sifat sikap kita, lemah ibadah kita, bahkan terkesan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau istiqomah menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulullah, sama halnya kita telah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kendor dan terkesan mengabaikan syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikatnya kita menjadi orang-orang yang bakal dikalahkan. Oleh karena itu, kalaulah di bulan Ramadan kemarin kita mampu menjaga sholat jamaah kita, maka sudah selayaknya di luar Ramadan pun kita harus mampu menjaga sholat kita, terutama sholat wajib. Kalau di bulan Ramadan kemarin tidak pernah luput satu waktu pun kecuali kita gunakan untuk mendatangi masjid untuk melakukan sholat jamaah, maka keluar dari bulan Ramadan hendaknya kita tetap istiqomah menjaganya. Di dalam syariat Islam kita diingatkan tentang dua hal, yakni tentang ayat-ayat basyirah dan ayat-ayat nadhirah. Seseorang diberi semangat, diberi ghirah untuk mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua cara. Yang pertama disampaikan ayat-ayat basyirah, seperti halnya ketika seseorang malas menunaikan ibadah sholat fardu, maka sampaikan ayat-ayat dan dalil-dalil hadis Nabi tentang keutamaan sholat fardu. Kalau seseorang melakukan sholat sendirian diberi 1 derajat, sedangkan kalau dia tunaikan dengan cara berjamaah mendapatkan 27 derajat. Kalau kita berbentuk rupiah, seandainya kita buktikan dengan bentuk rupiah, maka bisa dikategorikan 1000 dibanding dengan 27.000. Kalau seseorang disodori uang 27.000 dan 1.000 lalu memilih yang 1.000, maka perlu dipertanyakan akal sehatnya. Itu ayat-ayat basyirah. Adakah di antara kita yang terpanggil
mendatangi masjid Allah menunaikan ibadah sholat fardu dengan berjamaah, sementara Allah menjanjikan 27 derajat. Kalau mereka belum merasa terpanggil, perlu dikoreksi akal dan pikirannya. Kemudian seseorang disodori dengan ayat-ayat nadhirah, ayat-ayat peringatan. Siapa orang yang menyepelekan ibadah sholat fardu, sama halnya dia memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat orang-orang munafik. Maka ketika seseorang ditakut-takuti dengan sifat munafik, apakah hatinya merasa takut ataukah justru hatinya tidak bergeming sedikit pun? Afqalul sholati alal munafiqina sholatul isya was subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau khabwan. Salat yang paling tidak disukai, yang paling berat menurut orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan dari keduanya, tentu mereka akan berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah Allah menunaikan ibadah sholat fardu dengan berjamaah, walau khabwan, walaupun dalam keadaan ngesot, walaupun dalam keadaan merangkak. Maka ketika seseorang tersebut ditakut-takuti dengan ayat-ayat nadhirah seperti itu, tidak juga memiliki rasa takut, maka perlu diperiksakan akal dan pikirannya. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika seseorang di bulan Ramadan gemar untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan tidak pernah luput sehari pun kecuali dia gunakan untuk membaca Al-Quran, lalu apakah keluar dari bulan Ramadan masih cintakah kita terhadap Al-Quran? Ataukah Al-Quran hanya kita pakai saja di bulan Ramadan, setelah keluar bulan Ramadan cukup ditaruh di almari? Waqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kalian lantunkan nanti di yaumul qiyamah akan mendatangi kalian berbentuk syafaat. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita memperhatikan Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengangkat derajat tinggi-tinggi orang yang berpegangan dengan Al-Quran, mengangkat tinggi-tinggi derajat satu kaum dengan Al-Quran. Akan tetapi Allah juga mengatakan akan merendahkan serendah-rendahnya satu kaum tatkala mereka meninggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran minimal 10 ayat setiap harinya, supaya kita tidak masuk golongan orang-orang yang logo, orang-orang yang ghafil. Orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang setiap hari tidak pernah membaca Al-Quran, ataupun membaca Al-Quran kurang dari 10 ayat. Itu kata ulama termasuk kategori orang-orang yang lupa, orang-orang yang ghafil, masuk dalam golongan ghafilin, orang-orang yang lalai. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aktivitas apa saja yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang begitu semangat kita tunaikan? Di antaranya infak, sedekah, yang kalau bulan Ramadan kemarin kita luman sekali, kita loman dengan sesama, kita mudah menghadiahkan sesuatu kepada sesama, apakah itu berbentuk zakat ataupun infak. Lantas pertanyaannya, keluar dari bulan Ramadan, mampukah kita menjaga amaliyah infak fisabilillah yang biasa kita keluarkan di jalan Allah di bulan Ramadan?
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma fihi yaumal qiyamati bima kanu bima ta'mal wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surah Ali Imran, jangan pernah menganggap la yahsab wa la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah. Jangan pernah beranggapan, jangan benar-benar beranggapan orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, lalu hal itu dianggap baik menurutnya, bal huwa syarrul lahum, bahkan hal itu menjadi keburukan baginya, bahkan hal itu akan menjadi keburukan baginya. Kalau kita mampu menjaga infak dan sedekah kita, tentu harga diri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya mampu menjaga harta-harta kita, kita hanya mampu menjaga nilai rupiah yang kita miliki dengan sekian banyak depositonya, maka semakin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras, la yadkhulunal jannah bakhilun, tidak akan pernah masuk ke dalam surga yakni orang yang bakhil. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk mengamalkan amaliyah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah buat kita sekalian. Kunu rabbaniyina wala takunu ramadhaniyina. Jadilah orang-orang yang rabbani, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang-orang yang mengabdikan diri pada bulan Ramadan. Orang-orang yang kenal kepada Allah hanya di bulan Ramadan sama halnya menjadi orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Setelah keluar dari bulan Ramadan dia tinggalkan begitu saja. Padahal harapan kita sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mampu menjaga amaliyah kita dengan istiqomah dan berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diakhiri hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekelumit khutbah di siang hari ini yang mampu kami sampaikan mudah-mudahan dapat memotivasi diri kita semua. Harapannya setelah keluar dari bulan Ramadan tidak kendor semangat kita, tidak lemah semangat kita di dalam beribadah, tetap istiqomah kita jaga semangat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup kita dalam keadaan istiqomah dan akhir dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله تعالى بامتثال جميع أوامره واجتناب عن نواهيه. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin, marilah dan hendaklah senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, di hari di mana setiap doa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita nata niat kita, mari kita tulus dalam berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita minta, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dicatat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annallaha ta'ala malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'is sahabati wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in warḍa'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khatiyat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al muhtalifata wasyadaid wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minina wal muslimina fi Filastin, minal mu'minina wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.